Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, jangan suka ngomong yang gak bagus tentang anakmu. Apalagi kalau kamu sampai ngedoain buruk buat anak-anakmu. Jangan ibu ya. Semarah apapun dirimu, jangan pernah ngatain anak, jangan pernah ngedoain buruk buat anak. Yang bagus-bagus aja kalau ngomong, yang bagus-bagus aja. Solehah gitu ya, anak soleh gitu aja. Saya pernah diajarin, ada satu perempuan solehah, dia cerita sama saya Ustazah pernah denger nih dari ada orang ulama juga, dia bilang katanya gini, kamu semarah apapun sama anakmu, semarah apapun sama anakmu, jangan pernah ngedoain buruk. Doanya gini aja, ya Allah, saya memang marah sama anak saya memang kesel sama anak saya, tapi saya ridho sama dia ya Allah. Saya marah sama anak saya kesel sama anak saya, tapi saya ridho sama anak saya ya Allah. Maka ridhoilah anak saya. Bukankah kau mengatakan ridhomu terletak pada keridhoan orang tua, murkamu terletak pada kemurkaan orang tua? Saya ridho sama anak saya ya Allah, maka ridhoilah anak saya. Kenapa gitu? Anak kalau diridhoin sama orang tua, Allah ridho. Allah kalau ridho tuh bakal dibikin anak tersebut akan selalu mendekat kepada kebaikan-kebaikan. Tapi begitu kamu bilang saya nggak ridho sama anak saya, itu Allah nanti nggak ridho. Allah kalau nggak ridho sama seorang anak, akan dijadikan anak tersebut menuju ke jalan neraka, teman-teman. Orang nggak diridhoin sama orang tuanya, masuknya kemana? Neraka. Nah kalau udah anak jalannya ke neraka, ya udah tuh bakalannya selalu aja kepada hal-hal buruk terus. Makanya anak kalau nggak diridhoin sama orang tuanya, tambah jelek dah. Kelakuannya tambah jelek, akhlaknya tambah jelek, ibadahnya tambah jelek. Makanya jangan sampai ngedoain buruk sama anaknya. Mudah-mudahan Allah jagain kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu kalau kepengen jadi perempuan yang berharga, perempuan yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya kamu memang berharga di mata Allah, maka syarat mutlak untuk menjadi seorang perempuan berharga adalah berhati bersih. Bersihkan hatimu. Jangan biarkan kebencian kepada siapapun mengotori hatimu. Jangan benci sama orang. Jangan benci sama orang, siapapun orangnya. Jangan dendam sama orang, siapapun orangnya. Kamu kalau kepengen jadi perempuan mulia, jika ada di hatimu sekarang orang yang belum bisa kamu maafkan kesalahannya, demi nilaimu di mata Allah, demi kemuliaanmu di mata Allah, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, saran saya saat ini juga ucapkanlah, ya Allah, saksikanlah saya sudah memaafkan dia. Maafin. Karena nggak ada perempuan bisa jadi mulia di mata Allah kalau hatinya kotor. Hati kotor tuh dengan naruh dendam dalam hati. Seumur hidup nggak bakalan saya maafin. Dia berbuat kesalahan kepada saya begini. Kapan bikinnya? 30 tahun yang lalu. Ya Allah. Dan 30 tahun, dari sejak 30 tahun tidak ada satu sholat pun yang terangkat darimu. Sayang teman-teman, sayang. Amal ibadah tuh diterima sama Allah, salah satu syaratnya kamu harus terbebas dari salah satu dari 3 orang. Katanya Nabi Muhammad, salasatun la turfa salatuhum fawqa ru'usihim shibra. 3 kelompok orang kalau ngerjain sholatnya nggak keangkat di sisi Allah, nggak keangkat di sisi Allah. Keangkat aja enggak, gimana mau diterima? Nggak diterima, gimana mau dibales?
Gimana mau berpahala? Keangkat aja enggak. Kata Nabi Muhammad, tidak terangkat darinya fauqa ru'usihim shibra, satu jengkal pun dari atas kepalanya. Salatnya ketolak. Siapa itu? Imam, pemimpin yang dibenci sama kaumnya. Ya, pemimpin yang dibenci sama kaumnya. Pemimpin tuh apa aja? Semuanya nih. Mau dia jadi camat, mau dia jadi lurah, mau dia jadi bupati, mau dia jadi gubernur gitu kan. Pemimpin satu kaum itu wahum lahu karihun, man walla qauman wahum lahu karihun. Seseorang yang memimpin satu komunitas, satu kelompok masyarakat, sedangkan kaumnya benci kepadanya, sholatnya nggak akan keangkat satu jengkal pun. Maka saran saya teman-teman saudariku sekalian, ini deket lagi nih tahun 2024, nggak usah ada yang nyalon di sini ya. Dah nggak usah nyalon jadi bupati, nggak usah nyalon jadi camat. Itu masalahnya berat tuh. Masalahnya berat, takutnya kalau masyarakat nggak senang kepadamu karena kamu berbuat kezaliman, masyarakat nggak demen kepadamu, sholatmu nggak keangkat satu jengkal pun. Itu sebab pertama. Sebab keduanya, kayaknya kagak ada yang milih dah. Kayaknya kamu nggak kepilih dah, jadi mendingan nggak usah ya. Resiko akhiratnya jauh lebih berat, lebih aman-aman udah. Jadi rakyat jelata aja udah. Biar kita dihisab dengan apa yang kita lakukan aja, nggak dihisab atas penilaian orang lain kepada kita, insyaallah. Itu satu. Yang kedua, katanya Nabi Muhammad alaihissalam, orang yang sholatnya nggak keangkat satu jengkal pun dari atas kepalanya adalah imratun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, seorang istri yang sedang tidak diridhoi oleh suaminya. Istri kalau nggak lagi diridhoi sama suaminya, itu teman-teman saya sekalian, sholat kayak apapun suaminya nggak ridho, nggak keangkat satu jengkal pun. Makanya kamu hadir majelis juga kalau nggak diridhoi sama suami, percuma gitu. Makanya saran saya nih, kalau yang lagi ada masalah nih sama suami, suaminya lagi nggak ridho, dah buruan dah. Mumpung Israel belum datang, mumpung hayat masih dikandung badan, mumpung nyawa masih belum terkeluarkan dari tubuh, teman-teman saya sekalian, minta ridho sama suamimu, ya. Para suami nih, para istri yang punya suami, minta ridho sama suaminya. Suami kamu ya, bukan suami orang. Yang terakhir, kata Nabi Muhammad alaihissalam, yang sholatnya nggak keangkat satu jengkal pun, imra'at akhwan mutasariman, dua orang yang sedang bertikai, dua orang yang masih di hatinya terdapat dendam antara satu sama lain. Kamu, di hati kamu masih ada pertikaian sama seseorang dari hamba Allah yang muslim, hamba Allah yang muslimah. Itu selama kebencian tersebut, dendam tersebut di dalam hati, sholatmu nggak keangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka betapa pentingnya hatimu buat bersih, teman-teman sekalian. Bersihin hati. Habisnya gimana ya ustazah, yang dia kerjain tuh nyakitin banget sama hati saya ustazah, jadi saya nggak bisa gitu, nggak rela gitu mau maafin dia begitu aja. Gimana caranya biar saya ini bisa lega maafin dia? Ini saya kasih tahu teman-teman, sebenarnya kalau kamu beriman, kamu tahu dong bahwa tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Apapun yang terjadi tuh, dia nyakitin kamu apa segala macam, ujung-ujungnya sumbernya, ketetapannya, takdirnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah selalu punya takdir baik dalam setiap apapun yang dia takdirkan kepadamu, terutamanya adalah untuk menghilangkan kesombonganmu.